Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat cerita semua, selamat datang kembali di channel Norma Kisah, tempat di mana kisah nyata dan berpadu jadi satu, membuat hati bergetar dan mata tak berkedip. Hari ini kami hadirkan sebuah kisah yang sedang viral dan bikin geger netizen se-Indonesia. Seorang pesinden muda berbakat dari Kediri, Niken Salindri, tiba-tiba terekam bergandengan mesra dengan Bupati Tuban, Mas Lindra, di tengah sorotan kamera. Tapi, apakah itu hanya momen singkat atau ada cinta rahasia yang selama ini tersembunyi? Di balik panggung, ternyata ada intrik keluarga, tekanan politik, dan badai fitnah yang siap menghancurkan segalanya. Penasaran dengan kisahnya? Yuk simak kisah cinta terselubung di panggung rakyat yang kami kemas sedramatis penuh emosi. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa ya untuk like, komen, dan subscribe channel ini agar kamu gak ketinggalan kisah-kisah viral lainnya. Aktifkan juga lonceng notifikasi, biar jadi yang pertama menyaksikan episode berikutnya. Oke sobat cerita, siap-siap, karena kisah ini akan membawamu ke dunia yang tak terduga. Selamat menonton, dan selamat terbawa perasaan. Malam itu, alun-alun Tuban berubah menjadi lautan manusia. Ribuan orang berkumpul untuk menyaksikan pagelaran budaya akbar bertajuk, Malam Pesona Jawa. Lampu sorot menari di langit, membelah kegelapan dengan cahaya emas yang megah. Di tengah panggung utama, berdiri sosok anggun yang memukau setiap pasang mata, Niken Salindri, pesinden muda yang tengah naik daun. Suaranya mengalun syahdu, membawakan tembang-tembang klasik dengan getaran jiwa yang tak bisa dipalsukan. Gaun kebaya merah marun yang dikenakan Niken tampak menyatu dengan kulitnya yang bersih dan bercahaya. Ia tampak begitu tenang, seolah tak menyadari bahwa dari kejauhan, sorotan mata seorang pria terus menatapnya penuh makna. Sosok itu adalah Fatul Huda Lindra, Bupati Tuban yang dikenal tegas namun bersahaja. Duduk di kursi VVIP, wajahnya tak bisa menyembunyikan kekaguman yang begitu dalam kepada pesinden muda itu. Di sela lagu ketiga, suasana mendadak berubah. Tanpa aba-aba, Mas Lindra bangkit dari kursinya dan melangkah pelan menuju panggung. Para pengawal yang sempat terkejut buru-buru menyusulnya, tapi pria itu mengangkat tangan memberi isyarat untuk tetap tenang. Penonton mulai riuh. Beberapa berpikir itu bagian dari pertunjukan. Namun tak sedikit pula yang mulai merekam, merasa ada momen tak biasa yang akan terjadi. Langkah Mas Lindra terhenti tepat di depan Niken. Mata mereka bertemu. Ada getaran yang tak bisa dijelaskan, seolah dua dunia yang selama ini berjarak kini disatukan oleh takdir yang tak terduga. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, Mas Lindra meraih tangan kanan Niken, dan menggenggamnya dengan penuh kelembutan. Niken terperangah. Tangannya sempat bergetar, tapi ia tak menariknya. Sorak-sorai langsung mengguncang udara. Kilatan kamera dan teriakan penonton menandai bahwa momen itu bukan sekadar pertemuan biasa. Semua terekam. Ada yang berteriak girang, ada pula yang berbisik penuh curiga. Apa ini benar-benar terjadi? Tanya seorang ibu muda sambil merekam. Di kursi wartawan, kamera berputar liar merekam detik-detik yang akan viral itu. Niken menatap Lindra dengan mata berkaca-kaca. Bukan karena bahagia, tapi karena hatinya tahu, mulai malam ini hidupnya tak akan pernah sama. Beberapa pejabat yang duduk di barisan depan tampak saling memandang cemas. Mereka tahu, tindakan sang bupati tak pernah sembarangan. Jika ia berani melakukan hal seperti itu di depan publik, pasti ada sesuatu yang besar tersembunyi di baliknya. Tapi untuk sebagian orang, ini adalah momen yang indah, pemersatu dua dunia, seni dan politik, rakyat dan pemimpinnya. Namun jauh di belakang panggung, seorang wanita muda bergaun hijau zamrud. Menggenggam ponselnya erat-erat, matanya berkaca-kaca menyaksikan siaran langsung yang ditayangkan oleh salah satu kanal YouTube lokal. Ia bukan siapa-siapa, tapi pernah menjadi segalanya bagi Mas Lindra. Ditatapnya layar itu seperti sedang menatap pengkhianatan. Tak lama, ponselnya jatuh ke lantai. Tangisnya pecah, tapi tak terdengar siapa-siapa. Di atas panggung, Niken mencoba melanjutkan tembang. Suaranya masih indah, tapi ada kegugupan yang tak bisa disembunyikan. Tangan yang digenggam Mas Lindra kini perlahan dilepaskan, namun tatapan mereka masih saling terikat. Seolah ada janji yang tak terucap namun dipahami bersama, bahwa malam ini bukanlah akhir, melainkan awal dari kisah yang akan mengguncang banyak hati. Usai pertunjukan, Niken langsung dibawa ke ruang istirahat artis. Tubuhnya gemetar, bukan karena lelah, tapi karena gelombang emosi yang tak bisa ditahan.
Ponselnya bergetar tanpa henti, notifikasi dari media, fans, hingga teman-teman lamanya yang bertanya-tanya, "Kamu pacaran sama Bupati, Nick?" Semua pertanyaan itu membuat dadanya sesak. Sementara itu, di luar ruangan, Mas Lindra dicegat oleh para wartawan. "Pak Bupati, apakah benar Anda punya hubungan khusus dengan Niken Salindri?" Tanya seorang jurnalis wanita. Mas Lindra hanya tersenyum tipis dan menjawab singkat, "Apa yang kalian lihat malam ini, itu datang dari hati." Jawaban itu justru semakin menyulut rasa penasaran publik. Kabar itu menyebar dengan cepat. Dalam waktu 1 jam, tagar-tagar Niken Lindra, tagar Bupati Gandeng Pesinden, dan tagar Tuban heboh langsung merajai trending topik di media sosial. Beberapa mendukung, memuji keberanian mereka. Tapi tak sedikit pula yang mengecam, menyebut Niken hanya mencari panggung dan Mas Lindra dianggap tak menjaga wibawa jabatan. Niken termenung di depan cermin, menatap wajahnya yang kini menjadi wajah viral. Ia bukan lagi sekadar pesinden muda. Ia kini menjadi simbol kontroversi, cinta yang dipertanyakan, dan keberanian yang dianggap keterlaluan oleh sebagian orang. Tapi di balik semua itu, ia hanya seorang perempuan yang tak menyangka bahwa sebuah genggaman tangan akan mengubah hidupnya sedramatis ini. Dalam hening malam, suara notifikasi kembali berdenting. Kali ini bukan dari media, tapi dari Mas Lindra sendiri. Hanya satu kalimat dalam pesan singkat itu, "Kalau kamu tak menyesal malam ini, aku akan berjuang untukmu sekuat mungkin." Hati Niken kembali bergetar, entah karena takut, atau diam-diam berharap. Jauh sebelum malam yang menggegerkan alun-alun Tuban itu, segalanya dimulai secara diam-diam. Bukan di panggung, bukan di aula megah, tapi di balik layar dunia yang penuh bisik-bisik dan pandangan tajam. Saat itu Niken baru saja tampil dalam sebuah acara budaya di Kediri. Tak disangka, salah satu penonton istimewa malam itu adalah Bupati Tuban yang hadir secara inkognito, tanpa pengawalan, hanya duduk di barisan belakang, mengenakan topi dan masker. Ia datang bukan sebagai pejabat, melainkan sebagai penikmat seni. Usai pertunjukan, seorang ajudan menghampiri Niken dengan sopan. "Mbak Niken, mohon maaf, ada yang ingin menyampaikan salam dan apresiasi." Beliau sangat menghargai tembang-tembang yang Mbak bawakan. Niken tersenyum, tak berpikir macam-macam. Ia biasa menerima pujian, namun malam itu berbeda. Sebab, di dalam kartu nama kecil yang diselipkan sang ajudan, tertulis jelas, Fatul Huda Lindra, Bupati Tuban. Niken sempat tak percaya, ia hanya seorang pesinden muda dari keluarga sederhana, sementara nama itu sudah sering ia dengar disebut di berita maupun media sosial. Mengapa seorang bupati repot-repot menyampaikan apresiasi langsung? Gumamnya dalam hati. Ia membalas dengan sopan lewat pesan singkat ke nomor yang tertulis. Tidak ada basa-basi, hanya ucapan terima kasih. Namun dari balasan sederhana itu, benih percakapan mulai tumbuh. Malam demi malam, pesan-pesan kecil datang, sekadar menanyakan kabar, membahas seni tradisional, atau kadang hanya mengomentari cuaca di Tuban. Mas Lindra ternyata sangat sopan, tidak menggoda, tidak menekan, justru membuat Niken merasa dihargai sebagai perempuan dan seniman. Obrolan mereka terasa hangat, seperti dua jiwa dari dunia berbeda yang bertemu dalam ruang sunyi. Lama-kelamaan, intensitas pesan itu meningkat. Dari sekadar, "Apa kabar?" menjadi, "Apa sudah makan?" Dari, "Kapan manggung lagi?" menjadi, "Kapan kita bisa bertemu?" Niken sempat bingung. Ia tahu batas antara seniman dan pejabat. Ia sadar betul bahwa dunia mereka tidak mudah dipertemukan tanpa pertanyaan dan prasangka. Tapi cara Mas Lindra memperlakukannya, membuatnya ragu untuk menjauh. Pertemuan pertama mereka terjadi secara rahasia di sebuah kafe kecil di perbatasan Tuban Lamongan. Datang terpisah, tanpa pengawalan, tanpa sorotan kamera. Di sana, Mas Lindra menunjukkan sisi lain yang jarang dilihat publik. Ia bercerita tentang kesepiannya sebagai pemimpin, tentang tekanan politik, tentang kehilangan istri tercinta dalam kecelakaan 2 tahun lalu. Suaranya lirih, matanya berkabut. Niken hanya bisa diam, mendengarkan dengan hati yang mulai luluh. "Kadang aku iri sama orang biasa," kata Mas Lindra waktu itu, sambil memutar cangkir kopinya. "Mereka bisa mencintai tanpa perlu takut headline koran besok pagi." Kata-kata itu menusuk hati Niken. Ia tahu, jika rasa itu tumbuh, maka tak hanya cinta yang akan hadir, tapi juga badai yang menyertainya. Tapi siapa bisa menahan hati yang perlahan jatuh? Beberapa bulan setelah pertemuan itu,
Mas Lindra mulai sering mengundang Niken ke berbagai acara budaya di Tuban. Tapi semua masih bersifat formal, dengan jarak aman yang dijaga. Namun tatapan mereka tak bisa berdusta. Setiap kali Niken naik panggung, ia tahu siapa yang memperhatikannya lebih dari sekadar penonton biasa. Di balik layar, Niken mulai merasa terjebak dalam dilema batin. Ia takut dijuluki penggoda pejabat. Ia takut penggemarnya kecewa. Ia takut keluarganya menjadi bahan gunjingan. Namun di sisi lain, ia merasa menemukan sosok lelaki yang mampu memahami dirinya, tak hanya sebagai seniman, tapi sebagai manusia yang sering merasa sendiri dalam sorotan. Beberapa sahabat dekatnya sempat menasihati, "Nick, kamu harus hati-hati. Dunia politik itu kejam. Jangan sampai kamu hanya jadi selingan," kata seorang teman seprofesi. Tapi Niken yakin, setidaknya untuk saat itu, bahwa Lindra bukan laki-laki seperti itu. Ia tulus, ia tak memaksa, dan setiap pertemuan mereka, selalu ada makna yang tumbuh dalam diam. Semakin hari, komunikasi mereka menjadi candu. Mereka saling berbagi puisi, lirik tembang, bahkan kadang saling merekam suara menyanyikan lagu-lagu dolanan masa kecil. Dalam suara itulah mereka menyembuhkan luka satu sama lain. Tapi Niken tahu, seiring rasa tumbuh, dunia luar pasti tak akan tinggal diam. Dan benar saja, beberapa bulan menjelang malam pertunjukan akbar di alun-alun Tuban, sudah ada desas-desus yang menyebar di lingkungan kantor pemerintahan. Beberapa ajudan mulai gelisah, para istri pejabat berbisik-bisik di belakang meja arisan. Bahkan beberapa pihak mulai memantau media sosial Niken, mencari celah untuk membongkar apapun yang bisa dijadikan senjata. Sementara itu, Mas Lindra justru semakin berani. Ia berkata kepada Niken dalam sebuah percakapan telepon malam hari, "Aku lelah menyembunyikan rasa ini. Jika malam nanti kau izinkan aku menggandengmu di hadapan publik, itu adalah simbol bahwa aku memilihmu." Kalimat itu membuat hati Niken gemetar. Ia tidak menjawab langsung, ia hanya menangis dalam diam. Dan akhirnya, malam itu tiba. Malam ketika tembang Jawa mengalun bersama suara degup jantung yang tak menentu. Malam ketika, tangan mereka bersatu di atas panggung, dan seluruh dunia menyaksikan. Tapi hanya mereka yang tahu, bahwa genggaman itu bukan spontan, bukan teatrikal. Genggaman itu adalah buah dari perjalanan panjang dua hati yang selama ini tersembunyi dari keramaian. Senin pagi di kantor pemerintah Kabupaten Tuban berjalan tak seperti biasanya. Lorong yang biasanya ramai oleh tawa ringan pegawai kini dipenuhi bisik-bisik tajam. Beberapa mata memandang tajam layar ponsel mereka, menampilkan potret Mas Lindra yang menggenggam tangan Niken Salindri di atas panggung. Mereka tak hanya terkejut, mereka merasa dikhianati. Sebab diam-diam, ada rencana besar yang selama ini telah disusun rapi, rencana perjodohan Mas Lindra dengan putri dari salah satu tokoh politik ternama Jawa Timur. Nama gadis itu adalah Salsabila, seorang wanita muda berpendidikan tinggi, anak dari ketua partai yang memiliki pengaruh kuat di tingkat provinsi. Selama 2 tahun terakhir, keluarga besar Mas Lindra telah menjaga hubungan baik dengan keluarga Salsabila, berharap agar suatu hari mereka bisa menjadi satu dalam ikatan pernikahan politik yang saling menguntungkan. Bagi mereka, itu adalah masa depan, bukan cinta, tapi kekuasaan yang lebih besar. Namun semuanya hancur dalam satu malam. Salsabila menyaksikan video viral itu dari sebuah kamar hotel di Surabaya. Ia baru saja selesai menghadiri forum politik perempuan muda. Ketika video itu berputar di layar ponselnya, darahnya seperti berhenti mengalir. Ia menatap layar tanpa berkedip, menyaksikan bagaimana pria yang pernah berjanji akan menghormatinya, kini menggenggam tangan wanita lain di hadapan ribuan mata. Hatinya mencelos. Bagi publik, mungkin itu hanya momen romantis. Tapi bagi Salsabila, itu adalah penghinaan. Ia bukan hanya kehilangan seorang calon suami, ia kehilangan wajahnya di mata dunia politik. Ayahnya murka, ibu-ibu arisan partai mulai mencibir. Para rival politik mulai menyusun narasi bahwa keluarga Salsabila telah ditolak oleh Bupati Tuban demi pesinden muda. Ini bukan sekadar patah hati, ini adalah krisis martabat. Di rumah dinas Bupati, suasana pun mencekam. Ibu Mas Lindra menangis diam-diam di ruang belakang. Ia tak pernah membayangkan putranya yang dijaga sejak kecil, yang disiapkan menjadi pemimpin besar, akan memilih seorang seniman jalanan yang dianggap tak setara secara sosial dan politik. Kenapa harus dia? Kenapa bukan perempuan dari kalangan kita sendiri? Tangis sang ibu dalam doanya malam itu. Mas Lindra duduk di ruang kerja,
menatap layar laptopnya yang menampilkan headline dari berbagai media online. Judul-judul seperti, Bupati Tuban tunjukkan cinta di panggung, skandal romantis Niken dan Lindra, hingga, benarkah Bupati akan nikahi pesinden? Bertebaran di mana-mana. Ia tahu, keputusannya menggenggam tangan Niken bukan tanpa konsekuensi. Tapi ia tak pernah menyangka badai akan sebesar ini. Sementara itu, Niken memilih mengunci diri di kamar kosnya. Ia mematikan ponsel, mematikan dunia. Ia tidak tahu harus merasa apa, bahagia karena akhirnya tak perlu menyembunyikan rasa. Atau takut karena kini menjadi target kebencian dari orang-orang yang bahkan tak ia kenal. Ia duduk di depan cermin, menghapus riasan wajahnya dengan tisu basah yang tak mampu menyerap air matanya. Keesokan harinya, Niken menerima surat kaleng. Amplopnya kusam, tanpa nama pengirim. Isinya hanya satu kalimat pendek yang tertulis dengan huruf kapital besar, "Jangan mengganggu Lindra kami." Di dalamnya juga terlampir potongan foto-foto masa lalu Niken bersama seorang pria yang pernah dekat dengannya, diambil dari akun media sosial lamanya. Hatinya langsung bergetar. Ini sudah bukan lagi tentang cinta, ini mulai menyentuh ancaman. Mas Lindra menerima kabar itu langsung dari ajudannya. Ia langsung menelepon Niken dan meminta maaf. Tapi Niken tak mengangkat panggilan. Ia hanya membaca pesan singkat Mas Lindra dengan mata berkabut. "Aku akan melindungimu, Nick. Apapun yang terjadi, aku tidak akan mundur." Tapi di saat yang sama, Niken mulai bertanya-tanya, benarkah cinta ini bisa selamat di tengah badai kebencian? Di kalangan para pegawai pemerintahan, mulai bermunculan suara sumbang. Ada yang menyebut Niken telah memakai senjata perempuan untuk menjebak sang bupati. Ada pula yang dengan sinis berkata, sebentar lagi dapat proyek seni, iya. Padahal Niken belum pernah meminta apapun dari Mas Lindra, selain waktu dan kejujuran. Namun stigma itu begitu mudah ditebarkan. Salsabila tak tinggal diam. Ia menghubungi seorang jurnalis senior dan memberikan beberapa data pribadi Niken yang seharusnya tak tersebar. Dalam waktu 2 hari, muncul artikel panjang yang menggiring opini bahwa Niken bukanlah sosok sebaik yang dikira publik. Ia dituduh pernah menunggak kuliah, punya masalah keluarga, hingga disebut memiliki ambisi naik kasta. Semua itu tanpa konfirmasi, hanya potongan-potongan kebenaran yang dipelintir dengan niat menghancurkan. Namun yang tak mereka tahu, Niken bukanlah gadis lemah. Ia lahir dari keluarga sederhana yang penuh ujian. Ayahnya seorang tukang becak yang wafat saat ia SMP, ibunya menjual nasi pecel di pinggir jalan untuk menyekolahkannya. Ia tumbuh dengan luka, tapi juga dengan tekad baja. Dan kali ini, ia tak ingin menyerah hanya karena dicaci oleh mereka yang merasa lebih tinggi. Di tengah badai yang terus berhembus, Mas Lindra akhirnya memanggil rapat khusus dengan tim medianya. Ia tahu harus mengambil sikap. Tapi ketika ia berkata, "Aku akan melindungi Niken apapun risikonya," seorang penasihat seniornya menjawab dengan nada pelan namun menusuk, "Jika Anda memilih cinta, bersiaplah kehilangan kekuasaan." Senyum Mas Lindra mengembang, senyum tipis yang menyembunyikan amarah dan keyakinan. Ia berdiri dari kursinya dan menatap seluruh ruangan. "Lebih baik aku kehilangan jabatan, daripada kehilangan perempuan yang mengajarkan aku arti kejujuran." Kalimat itu membuat ruangan hening. Sebuah keputusan telah diambil, dan dunia tak akan pernah sama setelahnya. Hujan turun dengan deras malam itu, membasahi halaman rumah kos Niken yang sempit di sudut kota Tuban. Atap seng memantulkan suara rintik seperti irama sedih yang mengalun tanpa henti. Di balik dinding tipis kamar sederhana itu, Niken duduk bersila dengan tubuh terbungkus selimut tipis. Pandangannya kosong menatap dinding yang dingin, namun pikirannya jauh lebih ribut dari suara hujan di luar. Ia belum berani keluar rumah sejak berita itu meledak, dan kini semuanya terasa semakin menakutkan. Pintu kamar tiba-tiba diketuk pelan. Niken terperanjat. Jarang sekali ada tamu malam-malam seperti ini. Ia berjalan pelan mendekati pintu dan bertanya dengan suara lirih, "Siapa?" Tak ada jawaban, hanya sebuah amplop putih tipis yang diselipkan dari bawah celah pintu. Niken mematung. Tangannya gemetar saat memungut surat itu. Di bagian depan amplop, tertulis dengan huruf cetak tebal, "Untukmu, jika tak mau hancur." Napasnya tercekat. Ia duduk di ranjang dan membuka isi surat itu. Hanya satu lembar, tapi cukup untuk membuat tubuhnya lemas. Di sana tertulis ancaman penuh kebencian, lengkap dengan foto-foto masa lalunya bersama seseorang yang dulu sempat dekat dengannya.
Foto-foto itu disandingkan dengan kalimat, "Kami tahu siapa kamu sebenarnya. Lindra terlalu bersih untuk dijatuhkan oleh perempuan seperti kamu." Di bawahnya ada satu kalimat mencolok, "Kalau kau tidak pergi, kami akan pastikan keluargamu ikut hancur." Niken menutup wajahnya dengan kedua tangan. Tangisnya meledak. Ini bukan sekadar rasa takut, ini luka yang digali paksa. Ia merasa sendirian dalam dunia yang kini memusuhinya. Ia bukan perempuan simpanan, bukan pelacur kekuasaan, tapi mengapa mereka memperlakukannya seperti sampah yang tak pantas mencintai. Di waktu yang hampir bersamaan, Mas Lindra menerima laporan dari Kepala Keamanan Pribadinya. Ternyata ada pergerakan tak wajar di kalangan internal pemerintahan. Beberapa pejabat senior, termasuk seorang wakil bupati dan tokoh partai lokal, mulai menyusun rencana menyingkirkannya dari jabatan jika kekacauan citra ini terus dibiarkan. Mereka menyebutnya resistensi dari dalam istana. Mereka merasa aib telah mencoreng nama besar Tuban karena seorang pesinden yang dianggap tak pantas. Dalam rapat tertutup malam itu, suasana begitu tegang. Ruangan pendopo yang biasanya tenang kini dipenuhi nada-nada sindiran dan tekanan. "Maaf Pak Bupati, ini bukan hanya tentang cinta. Ini tentang citra pemerintahan, stabilitas politik, dan martabat pemimpin," kata salah satu anggota Dewan Senior. "Jika Anda tetap mempertahankan hubungan dengan Niken, kami akan angkat kaki dan tidak akan membela Anda saat sidang evaluasi gubernur." Mas Lindra menatap mereka semua dengan wajah dingin. Tapi dalam hatinya, bara amarah mulai membesar. Ia tahu ancaman ini nyata. Ia tahu, jika ia tetap bersikukuh mencintai Niken, maka ia harus siap kehilangan segalanya, dukungan partai, kredibilitas publik, bahkan jabatannya sebagai bupati. Tapi Lindra sudah lama hidup dalam politik penuh kepalsuan. Dan kini, ia justru merasa paling hidup saat bersamanya. Sementara itu, Niken mendapat telepon dari seseorang yang tak dikenal. Suaranya berat dan menyeramkan. "Kalau kamu masih muncul di depan publik bersama Lindra, jangan salahkan kami kalau nama ibumu juga tercemar. Kami bisa buat hidupmu lebih hancur dari ini." Niken langsung menutup telepon, tubuhnya gemetar hebat. Ia menelpon ibunya di Kediri, menangis dan meminta doa. Sang ibu hanya bisa menguatkan, meski hatinya pun teriris. Malam itu Niken berkemas. Ia tidak sanggup tinggal di Tuban. Ia pergi diam-diam, naik bas malam menuju desa kecil di luar kota. Ia ingin bersembunyi, menghindari sorotan, dan menjauh dari ancaman. Ia tidak pamit pada Mas Lindra, tidak menulis sepatah pesan pun. Ia hanya ingin semua ini berakhir, meskipun berarti ia harus mengorbankan cinta yang baru saja mekar. Keesokan paginya, Mas Lindra panik ketika ajudannya melapor bahwa Niken tak bisa dihubungi. Ia mencoba menelepon berulang kali, tapi tak ada jawaban. Ia mengirim pesan, menghubungi kerabat, bahkan sampai menyuruh orang ke kos Niken, tapi sudah kosong. Ia mulai menyadari bahwa Niken sedang mencoba melindungi dirinya dengan menghilang. Di tengah rasa panik itu, Lindra didatangi ibunya. Perempuan tua itu membawa satu permintaan, "Lepaskan dia, Nak. Demi keselamatan kalian berdua, dunia kita terlalu kejam untuk cinta seperti itu." Tapi Mas Lindra hanya menatap ibunya dengan mata merah. "Ibu tahu, aku kehilangan istri karena takdir. Jangan paksa aku kehilangan cinta karena tekanan." Hari-hari berikutnya sunyi. Tak ada kabar dari Niken. Media mulai berspekulasi bahwa hubungan mereka kandas. Sebagian netizen bersorak, sebagian bersedih. Tapi satu hal yang pasti, semua orang tahu bahwa badai ini belum benar-benar usai. Sebab cinta yang disangkal dunia justru menyala lebih kuat dalam diam. Dan di sebuah rumah kecil di desa terpencil, Niken duduk sendiri menatap langit malam. Di tangannya tergenggam ponsel dengan satu pesan belum terbuka dari Lindra. Ia belum punya kekuatan untuk membacanya. Tapi di dalam hatinya, cinta itu belum padam. Ia hanya menunggu waktu, kapan takdir akan berpihak pada mereka yang tak pernah diminta saling jatuh cinta, tapi terlanjur terlalu dalam. 3 minggu telah berlalu sejak Niken menghilang dari panggung dan dari hidup Mas Lindra. Selama itu pula, langit Tuban seolah ikut merasakan. Perpisahan mereka, sering mendung, sering hujan, seperti turut menangis diam-diam. Di meja kerja Mas Lindra, sebuah bingkai foto kecil masih berdiri tegak, berisi potret Niken saat tampil membawakan tembang, Lir-Ilir. Mata gadis itu dalam foto terlihat penuh harap, tapi kini tinggal bayangan. Di luar sana, publik perlahan mulai tenang. Media sosial tak lagi penuh dengan gosip mereka,
Tapi di balik tenangnya dunia maya, sebuah rencana besar sedang digulirkan diam-diam oleh Mas Lindra. Ia telah mengatur segalanya, malam budaya besar-besaran bertajuk Gema Tuban untuk Nusantara, sebuah ajang yang diadakan untuk merayakan seni daerah, tapi sejatinya ia berharap bisa menjadi panggung pengakuan. Tanpa sepengetahuan banyak orang, Mas Lindra mengirim undangan khusus ke rumah Ibu Niken di Kediri. Dalam surat itu, ia menulis kalimat yang begitu jujur, "Saya tidak bisa memaksa, tapi saya ingin memberikan ruang agar semua tahu bahwa perempuan yang saya cintai bukan pengganggu, bukan penggoda, tapi penerang yang selama ini dunia tolak." Surat itu dibaca Ibu Niken dengan tangan bergetar, air matanya mengalir perlahan, campuran rasa bangga dan takut. Awalnya Niken menolak keras ajakan itu. Ia takut, ia tak ingin kembali ke sorotan. Tapi sang ibu memegang tangannya dan berkata dengan suara serak, "Nak, kadang cinta harus berdiri, bahkan saat dunia menyuruhnya duduk. Jika kamu terus lari, kamu akan kehilangan bukan hanya dia, tapi dirimu sendiri." Kata-kata itu menyayat batin Niken, karena ia tahu, dirinya juga mulai kehilangan keberanian yang dulu ia miliki. Dan akhirnya, malam itu pun datang. Alun-alun Tuban kembali menjadi samudra manusia. Kali ini lebih besar, lebih megah, lebih penuh harap. Di panggung utama, para seniman tampil bergantian. Tapi semua penonton tahu, semua menanti satu nama yang belum muncul sejak pembukaan, Niken Salindri. Di belakang panggung, Niken berdiri menatap bayangannya sendiri di cermin. Ia mengenakan kebaya biru tua dengan sulaman benang emas, lebih anggun dari sebelumnya, namun hatinya gemetar. Tak lama, ajudan Mas Lindra datang menghampiri dan menyodorkan selembar surat kecil. "Pesan dari beliau sebelum Mbak Niken naik ke panggung," katanya. Niken membuka surat itu perlahan. Tulisannya singkat, "Tak peduli apapun yang terjadi nanti, aku akan tetap berdiri untukmu di ujung tembang." Dengan napas panjang, Niken naik ke panggung. Sorakan langsung menggema, riuh, campur aduk. Beberapa bersorak mendukung, beberapa lainnya hanya terdiam menatap tajam. Tapi Niken tak goyah. Ia mengambil mikrofon dan menyapa dengan suara yang agak bergetar, "Sugeng Dalu, Tuban, matur nuwun sampun maringi ruang kangge kula nyinden malih." Tembang pertama dimulai. Suaranya bergetar, tapi perlahan menguat, seperti air sungai yang menemukan alirannya kembali. Lagu kedua disambut tepuk tangan yang lebih meriah. Dan saat lagu ketiga akan dimulai, tiba-tiba lampu panggung diredupkan. Layar besar di belakang menyala, menampilkan wajah Mas Lindra yang berjalan perlahan menuju panggung, sambil membawa seikat melati putih. Penonton terkejut, ada yang bersorak, ada yang menahan napas. Di panggung, Niken nyaris menjatuhkan mikrofon saat melihat Lindra berjalan ke arahnya. Sang bupati itu tersenyum, lalu berlutut di hadapannya. Jika dunia bertanya, apa pantas seorang bupati mencintai pesinden, maka hari ini, saya jawab, saya manusia. Dan manusia punya hak mencintai siapapun yang menyelamatkan jiwanya. Tepuk tangan mengguncang udara, sorakan bersahut-sahutan. Beberapa pejabat yang duduk di barisan depan tampak kaku, tapi tak bisa menghentikan luapan emosi penonton. Niken menatap Lindra dengan air mata menetes. Ia menggenggam tangan pria itu, kali ini bukan sembunyi-sembunyi, tapi di hadapan ribuan mata, di hadapan seluruh Tuban. Tak lama, hujan turun gerimis, tapi tak satu pun penonton beranjak. Mereka tetap berdiri menyaksikan momen cinta yang tak biasa. Niken menutup pertunjukannya dengan lagu, "Tombo Ati", suaranya merdu menyayat langit. Bahkan mereka yang awalnya sinis pun tak kuasa menahan haru. Beberapa ibu-ibu tampak menyeka air mata. Namun di antara keramaian itu, kamera media mulai menangkap sosok Salsabila yang juga hadir malam itu. Ia berdiri di barisan belakang, mengenakan topi lebar dan masker. Matanya menatap tajam ke arah panggung, lalu pergi begitu saja tanpa sepatah kata. Ia sadar, cinta tak bisa dipaksakan. Dan kekuasaan tidak selalu bisa membeli hati yang sudah memilih. Malam itu, viral lagi meledak. Tapi kali ini bukan karena skandal, melainkan karena keberanian dua insan yang memilih melawan dunia demi cinta mereka. Tagar Niken kembali, Bupati Cinta Rakyat, dan Tuban bersatu membanjiri Timelin. Niken tak lagi sembunyi. Ia berdiri, di panggung, di hati rakyat, dan di sisi pria yang siap melindunginya meski 1000 mata menolak. Senja mulai jatuh di ufuk barat, mewarnai langit Tuban dengan semburat jingga kemasan. Di balik kilau matahari yang mulai tenggelam, debur ombak pantai boom memecah kesunyian sore itu.
Tak banyak orang yang tahu bahwa di salah satu sisi terpencil dari pantai itulah, Niken dan Mas Lindra akan kembali bertemu, tanpa sorotan kamera, tanpa suara sorak, hanya mereka berdua dan suara alam yang menjadi saksi. Niken tiba lebih dulu, mengenakan kerudung putih gading dan gamis panjang warna pastel. Ia duduk di atas batu karang yang menghadap langsung ke laut. Angin laut meniup lembut rambutnya yang terurai dari balik kerudung, dan dalam diamnya, matanya menerawang jauh ke cakrawala. Ia mencoba mengukur jarak antara cinta dan kenyataan yang makin hari makin menyesakkan. Tak lama, derap langkah pelan terdengar dari arah belakang. Suara sepatu yang perlahan menghentikan waktu. Niken menoleh, dan di sanalah Mas Lindra berdiri, mengenakan kemeja putih sederhana, jauh dari sosok formalnya sebagai bupati. Mata mereka bertemu, dan untuk sesaat, waktu seperti membeku. Tak ada kata, hanya lirih nafas yang saling mengejar dalam kerinduan. Lindra mendekat, duduk di samping Niken, namun tetap menjaga jarak hormat. Ia menatap laut lepas sebelum akhirnya bersuara, "Kamu tahu, Nick, laut ini saksi masa kecilku. Tapi hari ini, ia jadi saksi perasaanku padamu." Kalimat itu sederhana, tapi mengguncang hati Niken yang sudah terlalu lama memendam rindu. "Kenapa kamu masih mencariku?" tanya Niken pelan, nyaris berbisik. Matanya tak menatap langsung, namun sorotnya menyiratkan luka yang belum sembuh. "Dunia sudah cukup jahat padaku, Mas. Aku takut, kehadiranku justru menghancurkanmu." Mas Lindra menghela napas panjang. "Justru karena dunia terlalu jahat, aku ingin menciptakan dunia kecil kita sendiri. Di mana aku bisa mencintaimu, tanpa rasa takut. Dunia boleh menolak kita, Nick. Tapi aku tidak akan pernah mundur." Ucapannya tulus, dan nada suaranya bergetar, bukan karena lemah, tapi karena terlalu kuat menahan gejolak yang tak bisa diungkap dengan kata-kata. Niken memejamkan mata, air matanya jatuh tanpa suara. Ia ingat semua luka yang dikirim dunia padanya, surat kaleng, ancaman, caci maki di kolom komentar, dan pemberitaan miring yang menghancurkan nama baik keluarganya. Ia merasa lelah, tapi juga merasa tak sanggup jauh dari pria ini. "Aku ingin percaya, Mas. Tapi aku sudah terlalu sering dikhianati. Terlalu sering dijadikan alat. Aku takut, kamu juga akhirnya menyerah." "Tidak akan," jawab Lindra mantap. Ia lalu meraih sebuah kotak kecil dari sakunya. Bukan kotak perhiasan, bukan cincin. Tapi di dalamnya ada sebuah liontin kecil berbentuk gamelan, simbol suara hati. "Kalau kamu belum siap jadi istriku, setidaknya izinkan aku menjadi penjagamu. Aku tidak minta apa-apa, hanya izinkan aku berdiri di belakangmu, selamanya." Niken menggenggam liontin itu dengan tangan gemetar. Tubuhnya mulai lemah oleh emosi yang menghantam. Ia menunduk, mencium liontin itu perlahan, dan membisikkan, "Kalau ini dunia kita, biarkan aku menyanyikan tembangnya. Tapi jangan biarkan mereka merusaknya lagi, Mas." Sore itu, dua insan itu duduk di pinggir pantai hingga langit benar-benar gelap. Tak ada kata, "aku dan kamu," lagi. Hanya ada, "kita," yang pelan-pelan mulai tumbuh dalam luka yang sama. Mereka berbicara tentang mimpi, tentang membuka sanggar seni untuk anak-anak, tentang memajukan budaya tanpa harus tunduk pada kepentingan politik. Mereka tak sedang bicara cinta biasa, tapi tentang visi yang ingin mereka jaga bersama. Namun dari kejauhan, tak jauh dari rimbunan pohon cemara laut, sepasang mata memperhatikan mereka. Seorang pria dengan kamera panjang sedang mengambil gambar secara diam-diam. Ia adalah jurnalis bayaran dari salah satu media gosip yang mendapat tugas membongkar kembali kedekatan mereka demi klik dan kontroversi. Ia tersenyum puas, lalu mengirim foto itu ke redaksi, tanpa tahu bahwa fotonya akan membuka bab baru yang jauh lebih berbahaya. Ketika malam semakin larut, Mas Lindra akhirnya mengantar Niken kembali ke rumah ibunya di Kediri. Mereka tak saling berjanji, tapi tatapan mereka sudah cukup untuk menjelaskan segalanya. Bahwa mulai hari ini, mereka tidak akan lagi sembunyi. Mereka akan berjalan bersama, bahkan jika seluruh dunia jadi batu yang menghadang. Namun belum genap 1 hari sejak pertemuan itu, pagi-pagi buta, foto-foto mereka duduk berdua di pantai tersebar luas. Judul-judul clickbait mulai bermunculan, Bupati masih bertemu diam-diam dengan pesinden, mereka kembali. Skandal atau cinta terlarang, Lindra tak peduli pandangan rakyat, pilih Niken. Dan badai pun kembali datang. Tapi kali ini, Niken tak berlari.
Ia berdiri di depan kamera dan berkata dalam sebuah video yang ia unggah sendiri, "Jika mencintai secara jujur disebut skandal, maka biarkan aku berdosa karena setia. Aku tidak lagi takut." Kalimat itu menyambar jagat maya seperti petir di siang bolong. Kali ini, bukan hanya hatinya yang diuji, tapi keberaniannya. Karena cinta sejati, tak pernah lahir dari kenyamanan. Ia lahir dari luka, dari hujan, dari malam-malam yang nyaris membuat manusia menyerah. Tapi bagi Niken dan Lindra, cinta mereka bukan untuk disembunyikan lagi, melainkan untuk diperjuangkan, walau harus berdarah. Pagi yang biasanya tenang di pendopo Kabupaten Tuban kini berubah menjadi ladang ketegangan. Seluruh awak pemerintahan gempar setelah media nasional menyorot foto-foto pertemuan diam-diam Niken dan Mas Lindra di pantai. Judul berita tak segan menghakimi, Bupati melawan etika, Lindra abaikan reputasi daerah demi perempuan, dan yang paling menyakitkan, romansa atau aib. Cinta mereka kembali diadili di meja publik. Para anggota DPRD segera menggelar rapat tertutup darurat. Di ruang utama yang biasanya hanya dipakai untuk sidang strategis, kini dipenuhi wajah-wajah masam dan mata-mata curiga. Ketua Dewan, Pak Jatmiko, mengetuk meja 3 kali, lalu berkata tegas, "Jika Pak Bupati masih memelihara hubungan dengan Mbak Niken secara terang-terangan di tengah opini negatif publik, maka kami berhak menyarankan evaluasi jabatan dari pihak provinsi. Kita tidak bisa membiarkan simbol kepemimpinan daerah dihancurkan oleh urusan pribadi." Mas Lindra mendengar kabar itu dari ajudannya. Ia duduk lama di ruang kerjanya, memandangi dinding kosong seolah hendak menelan semua tekanan. Bukan soal jabatan yang membuatnya berat, tapi kenyataan bahwa kekasih yang ia cintai dianggap sebagai dosa. Cinta mereka yang tulus, yang tumbuh dalam luka, kini dijadikan senjata untuk menggoyang tahtanya. Sebagai pemimpin, pihak oposisi politik semakin beringas. Mereka mulai menyebar rumor bahwa Niken sebenarnya di-backup oleh pihak tertentu untuk mempengaruhi kebijakan bupati. Beberapa aktivis perempuan menyatakan kekecewaan karena Niken dianggap melanggengkan budaya patriarki, padahal ia hanya jatuh cinta. Semuanya salah paham, semuanya dibengkokkan atas nama kepentingan dan sensasi. Di media sosial, tagar-tagar Lindra turun mulai muncul, dipelopori oleh akun-akun anonim. Di sisi lain, dukungan juga datang. Tagar cinta bukan dosa dan tagar Niken berhak bahagia mulai naik. Dunia maya terbelah. Ada yang mendukung dengan air mata haru, tapi tak sedikit yang mencaci dengan kata-kata kasar yang menusuk. Niken kembali dihujani hujatan. Tapi kali ini, ia tidak diam. Ia bicara. Dalam sebuah wawancara langsung yang ditayangkan secara nasional, Niken duduk di hadapan pewawancara dengan mata tenang dan suara lembut. "Jika saya dianggap merusak reputasi pemerintah daerah, saya minta maaf. Tapi saya tidak minta maaf karena mencintai. Saya tidak mencuri uang rakyat, tidak menjual negara. Saya hanya mencintai, dan itu bukan kejahatan." Pernyataan itu meledak. Netizen tersentuh. Banyak yang mulai sadar bahwa yang diserang bukan hanya seorang pesinden, tapi martabat seorang perempuan yang mencintai dengan berani. Namun kebenaran tak selalu mampu melawan kekuasaan yang terluka. Tekanan demi tekanan membuat Gubernur Jawa Timur akhirnya memanggil Mas Lindra untuk klarifikasi langsung. Di ruang gubernuran, suasana mencekam. Gubernur, seorang tokoh senior berambut putih dan tatapan tajam, berbicara dingin, "Lindra, kamu tahu betapa strategisnya posisimu di Tuban. Tapi jika kamu terus menciptakan kontroversi, kami tak akan ragu mencabut rekomendasi pencalonanmu di periode berikutnya." Mas Lindra diam. Jantungnya berdetak cepat, tapi ia tahu, harga sebuah cinta memang tidak murah. Sekembalinya dari Surabaya, Mas Lindra memutuskan bertemu dengan tim loyalisnya. Di ruang rapat kecil, ia berdiri dan berkata pelan namun menggetarkan, "Kalau jabatan ini harus saya lepaskan demi mempertahankan perempuan yang membuat saya kembali percaya pada cinta dan kejujuran, maka biarlah begitu." Semua yang hadir terdiam, tak ada yang menyangka, pria yang selama ini begitu tenang di panggung politik, akan memilih cinta daripada kekuasaan. Keputusan Mas Lindra mengundang gelombang reaksi. Beberapa partai politik mulai menarik dukungan. Sponsor kegiatan daerah membatalkan dana. Bahkan ada satu kepala desa yang terang-terangan menolak hadir dalam undangan rapat kabupaten. Kekacauan mulai tercium, dan media menyebutnya, krisis pemerintahan Bupati Tuban, cinta yang mengguncang tahta. Di tengah gejolak itu, Niken kembali ke panggung. Kali ini bukan untuk menyanyi,
melainkan untuk berbicara dalam forum perempuan muda tentang seni dan integritas. Ia menyampaikan orasi menyayat, perempuan selalu dituntut menjaga citra, menjaga nama baik. Tapi siapa yang menjaga luka kami? Siapa yang melindungi cinta kami dari caci maki yang tak berujung? Ruangan hening, banyak yang menangis. Tak lama setelah forum itu, Niken mendapat kabar bahwa surat pemanggilan dari Komisi Etik Provinsi untuk Mas Lindra sudah diterbitkan. Tekanan dari elit sudah mencapai titik tertinggi. Jika Mas Lindra tidak mengakhiri hubungannya secara terbuka, maka posisinya sebagai bupati bisa dilengsarkan secara paksa. Ancaman itu nyata. Malam itu, Mas Lindra menjemput Niken. Ia tidak membawa ajudan. Ia tidak memakai mobil dinas. Ia datang sebagai pria biasa. Di bawah langit Tuban yang berawan, mereka duduk berdua di beranda rumah Ibunda Niken. Mata Lindra merah. Ia menghela napas panjang lalu berkata, "Kalau aku mundur dari jabatan, kamu siap bersamaku sebagai rakyat biasa." Niken menatap Lindra dalam-dalam. Tanpa keraguan, ia menjawab pelan, "Aku tak pernah mencintaimu karena jabatan. Aku mencintaimu karena hatimu." Kalimat itu menjadi pengikat yang tak bisa dipatahkan. Mereka tahu, badai belum berlalu. Tapi mereka juga tahu, bahwa di balik semua luka, cinta mereka telah menjadi pondasi yang tak bisa dihancurkan oleh siapapun. Langit Tuban tampak muram sejak pagi. Awan menggantung pekat seolah bumi menahan napas. Di pendopo kabupaten, suasana begitu sunyi, lebih sunyi dari biasanya. Tidak ada hiruk-pikuk wartawan seperti sebelumnya, tidak ada lalu lalang pejabat. Hanya satu kabar yang tersebar diam-diam namun menghentak jantung para pegawai, Mas Lindra akan mengundurkan diri hari ini. Di ruang kerjanya yang luas namun kini terasa sesak, Mas Lindra berdiri di depan cermin. Mengenakan beskap lurik abu-abu dan belangkon khas Tuban, ia tampak lebih seperti seorang pengantin spiritual daripada pejabat publik. Di tangannya tergenggam map merah tua berisi surat pengunduran diri yang ditulisnya sendiri, bukan diketik ajudan, bukan diperintah siapapun. Setiap katanya adalah luka, namun juga kelegaan. Sebelum beranjak ke ruang rapat utama, Mas Lindra menelepon seseorang, Niken. Suara di seberang terdengar pelan dan hikmat. "Mas, kamu yakin, aku tak ingin menjadi alasan kehancuran hidupmu?" Tapi Mas Lindra hanya menjawab, "Kehancuran bukan ketika kita kehilangan jabatan. Kehancuran adalah ketika kita hidup, tapi tak bisa memilih cinta yang kita perjuangkan." Rapat besar hari itu dimulai tepat pukul 9 pagi. Semua anggota DPRD hadir, beberapa dengan wajah datar, beberapa tampak lega, dan sebagian menahan emosi. Mas Lindra masuk dengan langkah tenang. Semua mata tertuju padanya. Saat berdiri di podium, ia membuka map merah itu, lalu menghela napas panjang, seolah ingin menyimpan suara rakyat dalam dadanya untuk terakhir kalinya. "Saya Lindra Bayu Prasetya," suaranya menggema di ruang rapat yang sunyi, "hari ini dengan penuh kesadaran, memilih untuk mengundurkan diri dari jabatan Bupati Tuban, bukan karena saya bersalah, bukan karena saya lemah, tapi karena saya percaya, cinta yang jujur tidak harus dikorbankan demi kekuasaan yang penuh topeng." Kalimat itu membuat ruangan mendidih. Beberapa menunduk, beberapa menatap dengan mata merah. Media yang semula hanya menunggu di luar langsung berdesakan. Breaking news muncul di semua layar televisi nasional, "Bupati Tuban mundur demi cinta." Judul-judul yang dulunya menyudutkan, kini berubah menjadi simpati. Tapi bagi Lindra, bukan pujian yang ia cari, melainkan kebebasan untuk menjadi manusia seutuhnya. Manusia yang boleh mencintai tanpa dituduh menjatuhkan negara. Setelah menyerahkan surat resmi, Mas Lindra keluar dari pendopo. Di tangga utama, ratusan warga telah berkumpul, sebagian membawa poster bertuliskan, "Cinta bukan dosa, kami bersamamu, Mas Lindra dan Niken." Mereka bertepuk tangan, bukan sebagai rakyat yang kehilangan pemimpin, tapi sebagai hati-hati kecil yang ikut merasakan getaran cinta dua manusia yang berani. Niken yang menyaksikan semua itu dari layar televisi di rumahnya hanya bisa menangis. Ia tak pernah membayangkan lelaki itu akan sejauh ini. Ia merasa bersalah, merasa tidak layak. Tapi juga, untuk pertama kalinya, ia merasa benar-benar dicintai, bukan karena penampilan, bukan karena suara tembangnya, tapi karena dirinya sebagai perempuan yang utuh. Malam itu, Mas Lindra datang ke rumah Niken di Kediri. Tak ada rombongan, tak ada ajudan, hanya ia dan liontin gamelan yang dulu pernah ia berikan. Ia berdiri di hadapan Ibunda Niken, membungkukkan badan dengan penuh hormat. "Bu,
Saya tidak lagi bupati. Tapi saya masih laki-laki yang ingin menjaga putri panjenengan seumur hidup saya. Air mata sang ibu mengalir. Ia menggenggam tangan Lindra dan mengangguk perlahan. Di balik tubuh Renta itu, ada restu yang tak diucapkan dengan kata-kata, tapi jauh lebih kuat dari semua persetujuan politik yang pernah Lindra dapatkan. Dan malam itu, di ruang tamu sederhana, dua tangan saling menggenggam dalam hening yang penuh syukur. Keesokan harinya, Niken dan Lindra menggelar konferensi pers kecil di pendopo sanggar seni milik Niken. Kali ini mereka berdiri berdua, tidak sebagai bupati dan pesinden, tapi sebagai dua insan yang ingin mengabdi pada seni dan masyarakat tanpa embel-embel kekuasaan. Kami akan mendirikan yayasan budaya untuk anak-anak yang tidak mampu, ujar Lindra sambil menggenggam tangan Niken. Kami tidak akan diam, kami akan melawan dengan seni. Konferensi itu viral dalam hitungan jam. Tagar-tagar Yayasan Lindra Niken dan tagar budaya adalah cinta mendominasi jagat maya. Ribuan warganet mengirimkan dukungan, bahkan dari luar negeri. Dunia mulai melihat bahwa kekuatan terbesar bukan pada kursi kekuasaan, tapi pada keberanian untuk tetap menjadi manusia yang mencintai. Namun, tidak semua senang. Beberapa pihak politik yang merasa terhina atas mundurnya Lindra mulai memutar arah. Mereka menyebutnya pengecut, menciptakan isu bahwa mundurnya Lindra hanyalah taktik politik untuk kembali naik dalam bentuk lain. Tapi Niken tahu, cinta mereka akan terus diuji. Dan mereka telah siap untuk menghadapi ribuan mata yang masih menatap dengan curiga. Di tengah semua itu, Niken menulis satu puisi yang ia bacakan dalam sebuah acara budaya. Judulnya, Langkah yang Tak Ditangisi. Bait terakhirnya berbunyi, kami mungkin tak lagi disambut karpet merah. Tapi kami menyambut hidup dengan tangan saling menggenggam. Dan jika cinta adalah dosa di mata kekuasaan, maka biarlah kami dihukum karena setia. Dan saat puisi itu berakhir, tepuk tangan menggelegar di aula. Orang-orang berdiri, mata mereka berkaca, karena untuk pertama kalinya, rakyat menyaksikan cinta yang benar-benar berani, bukan di layar drama, tapi di dunia nyata yang penuh luka. Pagi itu langit Kediri bersih dan biru, seolah tahu bahwa ada sejarah baru yang sedang ditulis tanpa pesta megah, tanpa karpet merah, tanpa pelaminan yang dibiayai negara. Di halaman belakang rumah sang ibu, di bawah naungan pohon mangga tua, sepasang kekasih yang pernah ditertawakan dunia kini berdiri saling memandang. Tak ada hiruk-pikuk kamera televisi, tak ada pejabat daerah, hanya keluarga, sahabat dekat, dan doa-doa yang tulus mengalir dari langit. Niken mengenakan kebaya putih sederhana hasil jahitan sendiri. Rambutnya disanggul rapi dengan hiasan melati yang merambat pelan di bahunya. Senyumnya lemah lembut, tapi di baliknya ada kekuatan seorang perempuan yang telah menelan ribuan luka. Mas Lindra mengenakan beskap coklat tua dan sarung batik khas Tuban. Tatapannya teduh. Dulu ia pernah berdiri di podium politik yang dingin, tapi hari ini ia berdiri sebagai seorang suami, dengan hati yang hangat dan terbuka. Tidak ada undangan dari kalangan elit, bukan karena mereka tak diundang, tapi karena Lindra dan Niken memutuskan untuk menikah hanya dengan mereka yang pernah ada saat badai datang. Mereka menolak pesta di hotel. Mereka menolak panggung besar. Mereka memilih bersujud di tanah yang pernah menjadi saksi derai air mata mereka, agar cinta ini tumbuh dari akar yang benar-benar dalam. Akad nikah berlangsung di bawah terpal putih yang digelar oleh warga sekitar. Suara hujan pelan mengguyur tanah, bukan hujan badai, tapi hujan sejuk, seperti berkah. Ketika penghulu menyebut nama Niken lengkap dengan gelar kehormatannya sebagai pesinden, banyak yang meneteskan air mata. Mereka tahu, nama itu pernah dijadikan bahan hinaan. Tapi hari ini, nama itu disebut dengan kehormatan tertinggi. Saya terima nikahnya Niken Salindri binti Sariman dengan mas kawin berupa kitab tembang Jawa dan sepasang cincin perak dibayar tunai, ucap Lindra mantap. Tak ada kilauan emas, tak ada berlian. Tapi mata mereka berdua justru lebih bersinar dari segala permata. Ketika ijab kabul selesai, sorak-sorai warga pun pecah. Tidak mewah, tapi begitu dalam. Tak megah, tapi menggetarkan. Setelah acara, Niken dan Lindra duduk berdampingan di kursi kayu tua. Bukan pelaminan bertabur bunga, tapi kursi kenangan masa kecil Niken yang dulu sering ia pakai untuk berlatih nyinden di halaman rumah. Di sanalah mereka menerima tamu, para ibu-ibu yang dulu membela mereka di Facebook, para pemuda desa yang dulu rela melawan komentar jahat untuk membela nama Niken. Salah satu tamu datang membawa kue tumpeng kecil dan berkata, "Mbak Niken, Mas Lindra, kami tidak punya banyak.
Tapi kami punya doa yang tak akan habis. Semoga pernikahan ini bukan hanya bahagia, tapi kuat. Kuat melawan dunia yang kejam pada cinta tulus. Niken memeluk perempuan itu, tak peduli wajahnya penuh bedak dan peluh. Karena pelukan itu lebih jujur dari ucapan siapapun di gedung DPRD. Namun di tengah kebahagiaan itu, terselip kenyataan pahit. Tak ada satupun wajah dari kalangan elit yang dulu bersumpah setia pada Lindra. Tak ada pejabat dari provinsi, tak ada mantan kolega di pemerintahan. Bahkan kepala daerah tetangga pun tak mengirim ucapan selamat. Seolah cinta yang tidak tunduk pada protokol adalah dosa yang tak bisa dimaafkan. Media pun tetap tak berhenti memutar ulang narasi lama. Beberapa headline masih menyindir, pernikahan sederhana tapi syarat kontroversi, ex-bupati nikahi seniman, kabur dari tanggung jawab negara. Tapi Lindra dan Niken tak menjawab lagi. Mereka telah berhenti menjelaskan, karena mereka tahu, cinta tak butuh persetujuan dari mereka yang tak pernah mengerti luka. Malam harinya, setelah semua tamu pulang dan cahaya lampu temaram menyinari halaman, Niken dan Lindra duduk berdua di bawah pohon belimbing, tempat mereka pertama kali bertukar cerita. Niken menatap langit dan berkata, "Dulu aku bermimpi menikah di panggung besar, disaksikan ribuan orang. Tapi sekarang aku tahu, kebahagiaan bukan soal jumlah yang hadir, tapi siapa yang tetap bertahan." Lindra mengusap tangan Niken dan menjawab, "Dan aku dulu pikir, jabatan adalah puncak hidupku. Tapi ternyata, rumah ini, kamu, adalah takhta sesungguhnya." Mereka saling menatap lama. Tak ada yang lebih indah dari cinta yang tak lagi butuh pengakuan, karena telah menemukan rumah di hati masing-masing. Keesokan harinya, pernikahan mereka viral bukan karena kemewahan, tapi karena ketulusan. Netizen ramai membagikan foto sederhana mereka dengan caption menyentuh, cinta yang tak dibayar popularitas. Beberapa selebriti dan tokoh budaya ikut mengucapkan selamat. Bahkan seorang penyair nasional menulis, jika ada cinta yang layak dijaga negara, itu adalah cinta seperti mereka. Namun satu kejutan datang. Seorang tamu tanpa nama, berpakaian hitam sederhana, datang diam-diam ke rumah mereka 2 hari setelah acara. Ia menyerahkan sebuah kotak kayu dan berkata lirih kepada Lindra, "Kami pernah melawan Anda. Tapi sekarang kami hormat. Jangan berhenti mencintai seperti ini. Bangsa ini butuh cinta yang berani." Kotak itu berisi patung kecil seorang sinden dan pemimpin, terbuat dari kayu jati tua. Niken menggenggam tangan suaminya. Air matanya mengalir. Mungkin cinta mereka tak pernah jadi pilihan elit. Tapi kini, ia tahu bahwa cinta mereka telah memilih mereka, untuk berjalan, untuk bertahan, untuk mengukir sejarah yang tak akan pudar. Pernikahan ini bukan hanya penyatuan dua hati. Ini adalah perlawanan paling sunyi, tapi paling kuat, terhadap dunia yang pernah menolak mereka. Beberapa bulan telah berlalu sejak pernikahan sederhana itu digelar di halaman rumah tua di Kediri. Kehidupan Niken dan Mas Lindra tampak tenang di luar, tetapi mereka tahu, cinta mereka masih terus diperbincangkan, masih menjadi bahan perdebatan, dan masih menyisakan jejak luka di ruang-ruang politik dan sosial yang belum siap menerima cinta tanpa protokol. Namun mereka memilih tidak diam, tidak bersembunyi. Karena bagi mereka, cinta sejati tak butuh izin, hanya keberanian untuk hidup setia padanya. Setiap pagi, suara tembang Niken kembali terdengar dari sanggar budaya kecil yang mereka bangun bersama. Di sanalah anak-anak dari pelosok desa belajar sinden, karawitan, puisi, dan pantomim. Mereka datang bukan karena Niken selebritas, tapi karena Niken adalah guru yang menyentuh hati. Di sisi lain, Mas Lindra sibuk membangun perpustakaan rakyat dan program beasiswa kebudayaan. Ia tak lagi dipanggil Pak Bupati, tapi Kakang Lindra oleh anak-anak kecil. Dan ia menyukainya. Namun hidup bukan dongeng yang berakhir di pelaminan. Di balik wajah-wajah polos yang mereka bantu, ada bayangan orang-orang yang masih menganggap cinta mereka sebagai pelanggaran moral dan politik. Ada surat ancaman tanpa nama yang beberapa kali terselip di bawah pintu sanggar. Ada intimidasi dari kelompok konservatif yang menilai pernikahan mereka sebagai contoh buruk. Tapi semua itu tak mampu menggoyahkan fondasi cinta yang telah mereka tanam dalam air mata. Pada suatu malam, hujan deras mengguyur desa. Angin kencang membuat atap sanggar hampir roboh. Niken dan Lindra turun langsung membantu warga membetulkan genteng. Mereka basah kuyup, kedinginan, tapi tertawa lepas. Di bawah petir yang menyambar, mereka saling memandang. "Cinta kita tak bisa dibungkam, Nick," kata Lindra lirih.
Cinta kita bukan hanya nyanyian, tapi tindakan. Tak lama setelah itu, datang surat undangan dari sebuah universitas di Yogyakarta. Mereka diminta menjadi pembicara dalam seminar bertajuk Cinta, Budaya, dan Perlawanan. Niken awalnya ragu, ia tak biasa bicara di ruang akademik. Tapi Lindra menggenggam tangannya dan berkata, dulu kamu bernyanyi di panggung untuk rakyat. Sekarang nyanyimu harus masuk ruang-ruang pikiran. Biarkan cinta kita menjadi ilmu. Dan di hadapan ratusan mahasiswa, Niken berdiri mengenakan kebaya merah darah. Suaranya tenang, nadanya dalam. Cinta kami tidak pernah diam, katanya. Ia pernah dipukul, dihina, dituduh, diadili, dan dikorbankan. Tapi ia tidak mati. Justru dari luka-luka itu, kami belajar bahwa cinta yang tidak diperjuangkan hanya akan menjadi dongeng, bukan kenyataan. Tepuk tangan meledak. Banyak yang menangis. Banyak yang terdiam, merasa tertampar oleh keberanian seorang pesinden yang pernah dibungkam. Dalam diam, satu persatu mulai sadar bahwa cinta yang paling kuat bukan yang disambut, tapi yang tetap hidup meski ditolak. Namun badai terakhir datang ketika media besar mencoba memutar ulang cerita lama. Sebuah wawancara eksklusif dengan mantan kolega politik Lindra menyebut bahwa pengunduran dirinya adalah drama yang dirancang untuk menghindari skandal internal. Tuduhan itu menyebar cepat, dan netizen kembali gaduh. Mereka ingin klarifikasi, tapi kali ini, bukan Niken atau Lindra yang menjawab. Yang menjawab adalah rakyat. Puluhan video dari warga Tuban dan Kediri membanjiri media sosial. Video anak-anak yang belajar tembang di sanggar, ibu-ibu yang membaca buku di perpustakaan kecil Lindra, bapak-bapak yang kini berdagang karena pelatihan dari mereka. Kalau ini disebut drama, maka biarkan cinta jadi panggung terbaiknya, kata salah satu video. Hari itu, Niken menulis sebuah surat terbuka. Ia unggah di akun media sosialnya. Kalimat terakhir surat itu mengguncang. Kami tak butuh jabatan untuk mencintai. Tapi dunia butuh cinta yang berani melampaui jabatan. Dan kami tidak akan diam. Selama masih ada suara, selama masih ada napas, cinta kami akan terus bernyanyi. Surat itu dibaca jutaan orang. Bahkan dibacakan ulang oleh penyiar berita di layar kaca nasional. Para budayawan mengangkat kisah mereka menjadi naskah teater. Buku puisi, lagu sinden, dan film dokumenter mulai diproduksi. Kisah Niken dan Lindra telah menjadi lebih dari sekadar cerita asmara, ia menjelma simbol perlawanan terhadap sistem yang membungkam hati manusia. Di halaman sanggar yang rindang, tepat di bawah pohon belimbing tempat mereka dulu saling menguatkan, berdiri sebuah papan kayu sederhana bertuliskan. Di tempat ini cinta tak pernah menyerah. Di tempat ini, cinta bicara dengan tembang, bukan amarah. Di tempat ini, kami tak pernah diam. Dan ketika malam turun perlahan, ketika dunia kembali riuh dengan urusannya masing-masing, dua sosok duduk berdampingan, menatap bulan, sambil menyenandungkan tembang lama. Mereka tak perlu tepuk tangan, tak perlu sanjungan, karena cinta sejati, cukup jadi cahaya. Walau kecil, ia tak pernah padam. Cinta mereka bukan hanya cerita, tapi perjuangan. Bukan hanya kisah manis, tapi luka yang dijahit dengan keberanian. Di tengah dunia yang terus menghakimi, Niken dan Mas Lindra membuktikan, cinta yang tulus tak pernah butuh izin, hanya kesetiaan untuk bertahan. Karena di zaman ini, cinta yang jujur adalah bentuk perlawanan paling berani. Kalau kisah ini menyentuh hati kalian, jangan lupa untuk like jika kamu percaya cinta sejati itu masih ada. KOMEN pendapatmu tentang perjuangan cinta Niken dan Mas Lindra. Subscribe channel ini agar tidak ketinggalan kisah viral dramatis penuh inspirasi lainnya. Dan ingat, cinta boleh dibungkam oleh dunia, tapi tidak pernah bisa dibungkam oleh hati. Sampai jumpa di kisah viral berikutnya. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.